Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfita Abdullah, saya dari kelas kimia A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang industri air mineral dalam kemasan. Pengertian air. Air merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Sekitar 70% tubuh manusia terdiri dari air. Fungsi air dalam tubuh manusia diantaranya mengatur suhu tubuh sebagai pelarut, membawa nutrisi dan oksigen, dan meningkatkan metabolisme. Industri air mineral dalam kemasan atau AMDK sekarang ini telah berkembang pesat ke provinsi dan kota di seluruh negara Indonesia. Menurut Dirjen Industri Pangan Susanto dalam siaran pers berkata, saat ini industri AMDK di dalam negeri berjumlah sekitar 700 perusahaan yang sebagian besar merupakan sektor industri kecil dan menengah. Yang kedua, proses produksi sebagai jenis AMDK atau air mineral dalam kemasan. Yang pertama, air mineral. Proses pertama itu pengambilan dan penampungan air baku atau air tanah atau air permukaan. Yang kedua, penyaringan filtrasi atau makrofilter karbon aktif dan mikrofilter. Ketiga, desinfeksi atau ozon atau ion silver. Yang keempat, pengisian dan penutupan atau dapat ditambah gas oksigen, karbon dioksida atau nitrogen pada kemasan yang telah dicuci. Yang terakhir, pengepakan. Nah, yang kedua itu proses dari air demineral. Yang pertama, pengambilan penampungan air baku atau air tanah atau air permukaan. Yang kedua, penyaringan filtrasi. Ketiga, demineralisasi atau distilasi. Yang keempat, desinfeksi. Yang kelima, pengisian dan penutupan. Dan dapat ditambah gas oksigen, karbon dioksida atau nitrogen. Yang terakhir, pengepakan. Baik, yang ketiga itu proses dari air mineral embun. Proses pertama itu pengambilan udara atau udara lembab. Yang kedua, penyaringan atau filtrasi udara. Yang ketiga, penampungan air embun. Yang keempat, penyaringan atau filtrasi air embun. Kelima, desinfeksi. Yang keenam, pengisian dan penutupan. Dan yang terakhir adalah pengepakan. Nah, proses yang keempat itu dari air mineral. Yang keempat yaitu air mineral alami. Nah, proses pertama yaitu pengambilan dan penampungan air baku atau air tanah atau air permukaan. Proses kedua itu proses penyaringan filtrasi. Proses ketiga itu pengisian dan penutupan. Dan proses terakhir yaitu pengepakan. Kemudian pengolahan limbah hasil AMDK atau air mineral dalam kemasan. Nah, untuk mendapatkan air minum, zat-zat pengotor harus dipisahkan terlebih dahulu. Zat pengotor yang sudah dipisahkan disebut juga residu. Residu yang dihasilkan harus ditangani dengan baik sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Residu yang dihasilkan dapat produksi air minum biasanya berupa padatan tersintesis yang dapat saja mengandung alga, virus, dan padatan terlarut. Bukan hanya itu saja, residu yang dihasilkan juga dapat mengandung zat-zat kimiawi hasil pemrosesan, contohnya reagen desifikasi. Komponen-komponen organik dalam residu diatur menggunakan karbon aktif. Jumlah residu yang dihasilkan dalam produksi air juga sangat ditentukan dari asal air tumpahan. Nah, baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.